Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Ardiana dengan NPM 2214 121056. Saya di sini akan memaparkan hasil dari usul penelitian saya mengenai pengaruh aplikasi ekstrak daun pepaya terhadap mortalitas hama penghisap buah kakao. Nah, di sini terdapat latar belakang. Seperti yang teman-teman ketahui, pasti teman-teman sudah mengenal tanaman yang satu ini. Tanaman ini merupakan tanaman kakao yang memiliki nama ilmiah Theobroma kakao. Kakao merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan banyak ditanam serta dibudidayakan di sekitar kawasan tropika. Menurut Srinis Vanaik et al. Tahun 2017, tanaman kakao merupakan harta karun terbesar di dunia yang pertama kali ditemukan oleh manusia. Nah, tanaman kakao ini sangat banyak digemari oleh masyarakat pada umumnya karena tanaman ini memiliki biji yang dapat dijadikan sebagai olahan coklat yang sangat digemari oleh masyarakat umum. Kemudian, berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019, produksi tanaman kakao mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Nah, permasalahan yang kerap dialami ini disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman ini kerap kali mengganggu para petani kakao. Salah satu hama yang menyerang tanaman kakao yaitu Helopeltis sp. Helopeltis sp atau hama penghisap buah kakao ini merupakan hama yang menempati peringkat kedua setelah hama penggerek buah kakao. Kemudian Helopeltis ini menyerang buah kakao dengan cara menusukkan alat mulutnya untuk menghisap cairan dalam buah kakao dan mengeluarkan cairan dari alat mulutnya yang bersifat racun bagi jaringan tanaman. Seperti yang kita ketahui, bukan rahasia umum lagi, para petani saat ini lebih senang menggunakan pestisida sintetis untuk mengendalikan hama-hama atau organisme pengganggu tanaman yang ada di lingkungan pertanian. Karena hal ini dinilai pestisida sintetis ini lebih cepat dalam pengendaliannya. Namun, seperti yang kita tahu, di samping pestisida sintetis ini sangat cepat untuk mengendalikan, juga memiliki efek samping yang sangat berbahaya bagi lingkungan serta bagi mikroorganisme di sekitar. Penggunaan pestisida sintetis apabila tidak dilakukan secara bijak dan diaplikasikan secara berulang-ulang kali akan mengakibatkan banyak hambatan, seperti hama tersebut akan resistensi dan berbahaya bagi kesehatan serta lingkungan. Alternatif untuk mengatasi hal-hal tersebut untuk mengurangi penggunaan pestisida sintetis dalam pengendalian OPT yaitu dengan menggunakan pestisida organik. Pestisida organik ini dinilai sangat aman bagi kesehatan lingkungan karena ia bersifat alami, berasal dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar alam. Nah, salah satu contoh pestisida nabati yang dapat dijadikan sebagai pestisida untuk mengendalikan hama Helopeltis yaitu daun pepaya. Seperti yang kita ketahui, tanaman pepaya ini sangat mudah ditemukan di sekitar lingkungan kita. Tanaman pepaya berpotensi untuk digunakan sebagai pestisida nabati untuk pengendalian hama Helopeltis sp. Karena pada tanaman ini mengandung senyawa metabolit sekunder yang terdapat di tanaman tersebut. Pada daun pepaya mengandung getah yang termasuk dalam kelompok enzim sistem sistein protease seperti papain dan quinopapain, serta menghasilkan berbagai macam senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino. Senyawa-senyawa tersebut dapat bersifat racun kontak, racun pernapasan, serta racun perut bagi hama yang memakannya. Nah, dari ekstrak daun pepaya ini dapat menggagalkan proses metamorfosis pada hama yang mengalami proses metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna pada hama yang dikendalikannya. Biasanya, efek racun ini bekerja melalui kontak fisik maupun melalui proses pencernaan hama tersebut. Dari efek-efek tersebut,
yang dihasilkan dari tanaman pepaya terhadap hama Helopeltis sp dapat menyebabkan mortalitas atau kematian pada hama tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu apakah ekstrak daun pepaya dapat memberikan pengaruh terhadap mortalitas hama penghisap buah kakao. Nah, yang kedua yaitu mencari konsentrasi terbaik ekstrak daun pepaya yang tepat untuk pengendalian hama penghisap buah kakao. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada usul penelitian kali ini yang pertama yaitu mengetahui pengaruh ekstrak daun pepaya terhadap mortalitas pengendalian hama penghisap buah kakao. Nah, yang kedua yaitu mengetahui pengaruh konsentrasi terbaik ekstrak daun pepaya terhadap mortalitas hama penghisap buah kakao. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Nah, saya di sini membuat kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu ada buah tanaman kakao. Nah, buah tanaman kakao ini terserang oleh hama penghisap buah kakao atau Helopeltis sp. Kemudian Helopeltis sp ini dikendalikan dengan menggunakan ekstrak daun pepaya. Nah, dalam ekstrak daun pepaya ini mengandung 3 senyawa. Yang pertama ada senyawa flavonoid, enzim papain, dan senyawa terpenoid. Kemudian dari ketiga senyawa ini dapat membantu mengurangi penggunaan pestisida anorganik. Kemudian tujuan utamanya yaitu untuk meracuni hama melalui kontak pernapasan dan perut. Kemudian hasil akhirnya yaitu untuk mortalitas pada hama penghisap buah kakao. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama, terdapat konsentrasi terbaik ekstrak daun pepaya dalam meningkatkan mortalitas penghisap buah kakao. Nah, yang kedua, terdapat perbedaan jumlah mortalitas hama penghisap buah kakao pada setiap konsentrasi ekstrak daun pepaya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Pada penelitian kali ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Desember tahun 2024. Adapun tempat yang digunakan yaitu di Laboratorium Ilmu Hama Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama itu ada serangga hama penghisap buah kakao, kemudian ada daun pepaya, ada alkohol, air, metanol, dan aquades. Kemudian alat-alat yang digunakan antara lain seperti toples, spatula, gelas ukur, blender, gunting, pinset, karet gelang, kertas saring, rotary evaporator, Erlenmeyer, mikroskop, hand sprayer, kain kasah, nampan, kapas, alat tulis, kuas, dan tisu. Nah, kemudian, penelitian ini merupakan percobaan faktor tunggal dengan menggunakan rancangan acak kelompok. Perlakuan ekstrak daun pepaya ini terdiri dari 4 taraf. Yang pertama itu ada P0 sebagai kontrol, P1 yaitu ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 2%, P2 ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 4%, dan yang keempat yaitu P3 ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 6%. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 5 ulangan, yang artinya ada sekitar 20 plot percobaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian antara lain yang pertama yaitu penangkapan hama penghisap buah kakao. Penangkapan hama dapat dilakukan dengan menggunakan teknik perangkap jaring dan teknik perangkap jebakan. Nah, penangkapan Helopeltis ini dapat juga menggunakan alat bantu berupa bambu yang diberi perekat getah pada bagian ujungnya dan dapat juga menggunakan jaring. Kemudian, yang selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan ekstrak daun pepaya. Nah, ekstrak daun pepaya dapat diperoleh dari daun yang memiliki warna hijau tua dan segar. Kemudian, dikumpulkan daun pepaya sebanyak 1 kg dan dijemur di bawah terik sinar matahari selama 7-10 hari. Setelah daun pepaya itu kering, dipotong-potong menjadi ukuran kecil dan dihaluskan dengan menggunakan chopper atau blender untuk memperoleh simplisia serbuk. Nah, serbuk yang telah terkumpul tadi ditimbang, kemudian dimaerasi menggunakan 1000 ml pelarut metanol 96% selama 24 jam dalam gelas beker.
Hasil dari maserasi tersebut disaring menggunakan kertas saring sampai menghasilkan filtrat kental. Nah, filtrat yang telah diperoleh kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 60 menit, hingga menghasilkan ekstrak kental berwarna hijau pekat dengan konsentrasi 100%. Nah, ekstrak tersebut kemudian disimpan dalam lemari pendingin sebelum digunakan. Pada pembuatan ekstrak daun pepaya dengan berbagai konsentrasi dilanjutkan dengan penambahan aquades yang berfungsi sebagai larutan pengencer saat akan digunakan. Yang ketiga yaitu aplikasi ekstrak daun pepaya. Pada pengaplikasian ekstrak daun pepaya ini dapat digunakan dengan cara menyemprotkan ekstrak daun pepaya pada makanan Helopeltis SP tersebut, seperti menyemprotkan langsung kepada buah kakaonya. Yang selanjutnya yaitu variabel pengamatan. Variabel pengamatan ini terdapat dua, yaitu variabel utama dan variabel pendukung. Variabel utama yaitu persentase mortalitas hama penghisap buah kakao atau Helopeltis SP akibat pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun pepaya. Yang kedua yaitu variabel pendukungnya adalah persentase mortalitas hama penghisap buah kakao atau Helopeltis SP akibat pemberian konsentrasi terbaik ekstrak daun pepaya. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diuji terlebih dahulu dengan dilakukan analisis data. Nah, homogenitas seragam antar perlakuan dengan uji Bartlett dan uji aditivitas dengan uji Turkey. Apabila hasil uji tersebut memenuhi asumsi, maka data analisis dengan sidik ragam atau ANARA pada taraf 5% dan dilanjutkan pengujian beda nyata jujur atau BNJ pada taraf 5%. Kemudian, analisis data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekian, terima kasih. Saya Dita Ardiana, mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.